Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Dafir Wiranto dari 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit GBS atau Guillain-Barré Syndrome. Penyakit ini langka di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang sistem saraf tepi dan menyebabkan kelemahan otot, bahkan apabila parah bisa terjadi kelumpuhan. Hal ini terjadi karena susunan saraf tepi pada hubungan otak dan sumsum tulang belakang dapat dengan tubuh kita yang rusak. Selanjutnya itu sel-sel GBS yang memiliki tubuh, yaitu soma di sumsum tulang belakang dan proyeksi panjang akson yang membawa impuls saraf listrik ke persimpangan neuromuskuler, di mana impuls ditransfer ke otak. Akson dibungkus dengan sel Schwann yang mengandung milien antara sel ini. Sel Schwann ini adalah celah node repair di akson terpapar. Selanjutnya itu jenis-jenis penyakit GBS paling umum, yaitu AIDP. Singkatannya itu Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculopathy. Yang kedua itu MVS atau Miller-Fisher Syndrome. Biasanya yang AIDP ini rasa lelah dari bagian bawah tubuh dan secara urutan naik ke bagian tubuh atas. Kondisi ini menyebabkan kerusakan milien. Penyakit ini juga sering ditemui di wilayah Asia daripada di Eropa. Kelumpuhan ini dimulai dari mata hingga bagian lainnya, dan masalah ini sering terjadi. Kondisi ini mempengaruhi saraf korneal yang mencuat dari otak. Yang selanjutnya itu tanda dan gejala sindrom Guillain-Barré ini atau GBS. Biasanya itu kehilangan refleksi tangan dan kaki, gatal-gatal atau kelemahan pada jari dan tangan dan kaki, nyeri otot, tidak bisa bergerak dengan leluasa, tekanan darah yang rendah, detak jantung yang abnormal, penglihatan buram atau juling, bernapas berat, sulit menelan. Selanjutnya itu faktor GBS atau resiko penyakit ini. Yang pertama itu usia lanjut lebih berisiko terkena penyakit ini.
Yang kedua itu jenis kelamin pria. Jenis kelamin pria ini lebih berisiko daripada wanita. Yang selanjutnya infeksi pernapasan atau pencernaan lainnya. Yang selanjutnya gangguan pencernaan dan radang paru-paru, infeksi HIV atau AIDS, infeksi mononuklear, dan pasca operasi atau suntikan, limfosma Hodgkin. Faktor ini bukan berarti Anda tidak bisa mengalami penyakit ini. Faktor ini berisiko hanya sebagai referensi. Selanjutnya itu penyebabnya. Ada sebuah gambar yang diambil dari mikroskop elektron dari Campylopter jejuni yang memicu sekitar 30% kasus GBS ini. Sekitar 30% diprovoksikan oleh bakteri Campylopter jejuni yang menyebabkan diare. Lebih dari 10% lanjut disebabkan oleh virus CMV dan HHV5. Oke, selanjutnya infeksi Zika. Infeksi Zika merupakan peningkatan kasus GBS ini di negara-negara terkena dampak. Itu disebabkan oleh virus Zika, dianggap sebagai pemicu GBS. Kasus GBS ini terjadi setelah penderita mengalami sakit tenggorokan, pilek atau flu, maka setelah mengalami penyakit itu menyimpulkan bahwa autoimun itu dipicu oleh bakteri atau virus penyebab kondisi-kondisi yang mendasari tersebut. Nah, selanjutnya itu pengobatan GBS ini menyebabkan autoimun, sehingga pengobatan ditunjukkan untuk menangani aktivitas abnormal antibodi yang menyerang saraf receiver. Hal ini dilakukan dengan pemberian gibulin, pemberian imunitas globulin intravera atau IVLG yang diambil dari donor sehat dengan tujuan melawan imun tersebut dan meredakan gejala tersebut. Selanjutnya patofisiologi. Patofisiologinya nanti saya akan taruh sini. Nah, proses pertamanya itu dari autoimun menghancurkan milian dan
mengelilingi akson. Selanjutnya, kondisi sulstory tidak terjadi dan tidak ada transmisi impuls. Selanjutnya, gangguan fungsi saraf receiver dan kranial. Selanjutnya, GBS. Nah, GBS dibagi dari B1, B2, B3, B4, dan B5, B6. Nah, B1 itu gangguan saraf receiver dan neuromuskular. Selanjutnya, paralysis lengkapnya otot pernapasan terkena dan mengakibatkan infungsiasi pernafasan. Selanjutnya, efektifan pola nafas. Selanjutnya yang B2 itu disfungsi autoimun. Selanjutnya, kurang beraksinya sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya, perubahan sensori. Selanjutnya, gangguan frekuensi jantung dan ritme pertumbuhan tekanan. Selanjutnya, penurunan curah jantung. Selanjutnya, COP menurun. Selanjutnya, mengganggu berfungsi jaringan. Yang B3 selanjutnya, merubah fungsi cerebral. Selanjutnya, penurunan tingkat kesadaran. Selanjutnya, risiko cedera. Yang B4 selanjutnya itu penurunan perfungsi jaringan. Selanjutnya, aliran darah ke ginjal. Selanjutnya, hipoperfusi ginjal. Selanjutnya, penurunan produksi urin. Selanjutnya, uremia. Gangguan eliminasi urin. Selanjutnya yang B5, gangguan fungsi saraf karnial 3, 4, 5, 6, 8, 11, dan 12. Nah, selanjutnya itu parasis pada okular wajah dan otot orofaring, kesulitan berbicara, mengunyah dan menelan, susah mengunyah dan menelan, gangguan penuhan nutrisi dan cairan. Selanjutnya, keterseimbangan nutrisi yang kurang dari kebutuhan. Nah, selanjutnya yang B6, gangguan saraf perifer dan neuromuskuler. Selanjutnya, parasentesia, kesemutan atau dalam kurung kesemutan, dan kelemahan otot atau kaki dan tangan dapat berkembang dan estimasi atas batang tubuh dan otot wajah. Selanjutnya, kelemahan fisik umum, paralisis otot wajah. Selanjutnya, penurunan tonus otot saluran tubuh, perubahan estetika wajah, gangguan mobilitas. Yang terakhir, menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu, jelaskan mengapa penyakit GBS atau sindrom Guillain-Barré ini banyak
diderita oleh laki-laki. Karena sistem imun laki-laki rentan dibandingkan wanita. Sel emas pada wanita lebih aktif dibandingkan laki-laki, oleh karena itu laki-laki lebih mudah terkena infeksi. Laki-laki juga dapat memasang respon imun yang lebih efektif terhadap virus dibandingkan dengan wanita. Sel emas ini adalah sel imun pertama diaktifkan sebagai respon terhadap infeksi sel parasit dan sangat penting untuk imun pertama yang diaktifkan sebagai respon terhadap infeksi sel parasit dan sangat penting untuk mengatur respons imun yang diperlukan untuk melawan infeksi dan membuat kekebalan tubuh tak bertambah untuk mencegah infeksi selanjutnya. Selain itu, laki-laki juga dapat mengalami gangguan sistem saraf tepi karena saraf tepi bisa mempengaruhi kelamin laki-laki. Karena kerusakan saraf tepi membuat rangsangan berkurang sehingga sulit bereaksi yang dilakukan laki-laki. Peredaran darah juga tergantung kerusakan saraf tepi yang menyebabkan bagian ujung tubuh seperti tangan dan kaki sering mati rasa. Oleh karena itu, sindrom Guillain-Barré atau GBS banyak diderita para laki-laki. Sekian dari saya presentasi penyakit GBS Guillain-Barré syndrome ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.